Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Wilbar dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Terkait rencana skema subsidi KRL berbasis NIK, DPR RI minta pemerintah pertimbangkan pengguna KRL yang belum memiliki NIK karena belum perekaman data KTP elektronik, serta data yang dipakai sebagai acuan pemberian subsidi harus valid dan akurat. Pemerintah berencana menerapkan skema penyaluran subsidi tiket KRL Jabodetabek dengan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Komisi 5 DPR RI menilai pemberlakuan skema subsidi tersebut perlu didukung kajian mendalam agar benar-benar tepat sasaran. Menurut Hamka Baco, rencana skema subsidi KRL berbasis NIK sudah tepat. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan juga terkait pengguna KRL yang belum memiliki NIK. Hal itu perlu menjadi kajian pemerintah sebelum memberlakukan skema subsidi KRL berbasis NIK. Pasti ada ukuran-ukurannya. Harus ada syaratnya dengan baik. Bukan berarti bahwa menggunakan NIK itu merugikan. Tidak sebenarnya. Hanya ingin memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran. Cuma persoalannya sekarang kalau pakai NIK. Nah, kalau yang tidak punya NIK, masih anak-anak, umurnya belum 17, belum punya NIK, gimana dia? Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menekankan perlunya kajian mendalam terkait rencana skema subsidi KRL berbasis NIK karena Kemenhub belum menentukan data NIK yang akan dipakai bersumber dari Kementerian Sosial atau dari data Dukcapil Kemendagri. Data yang dipakai sebagai acuan pemberian subsidi harus valid dan akurat. Apakah pemerintah punya data? Kan kita bicara data bahwa betul-betul penerima itu, ya kan, data NIK-nya benar, ya kan? Karena kita tahu data kita tentang orang yang tidak mampu dan yang mampu itu masih kurang baik. Maka menurut kami data ini harus dilengkapi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menilai sektor pendidikan nasional saat ini masih memiliki banyak persoalan yang membutuhkan pembenahan di berbagai lini. Tentunya dengan formula mandatory spending selama ini. Baru-baru ini, Menteri Keuangan mengusulkan pengkajian ulang formulasi anggaran wajib atau mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN yang selama ini mengacu pada belanja negara, diusulkan menjadi berdasarkan pendapatan negara. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai, usulan itu tidak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan akan menyulitkan perkembangan dunia pendidikan nasional. Nur Purnamasidi menilai, sektor pendidikan nasional saat ini masih memiliki banyak persoalan yang membutuhkan pembenahan di berbagai lini dengan formula mandatory spending selama ini. Jika formula mandatory spending anggaran pendidikan diubah, justru akan menyulitkan pembenahan problematika pendidikan nasional. Di antaranya, pembangunan SDM tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan yang masih jauh dari kata ideal. Kami hitung akan turun lagi anggaran pendidikan kurang lebih 130 triliun lagi. Bayangkan. Kemampuannya baru kurang lebih hampir 50% dari yang ideal, sekarang mau dikurangi lagi 135 triliun. Tidak jauh berbeda, Ledia Hanifa menilai usulan reformulasi mandatory spending untuk pendidikan akan menimbulkan ketidakpastian terhadap pengembangan pendidikan di tanah air. Dengan reformulasi yang diusulkan pemerintah, dikhawatirkan semakin menambah kerumitan skema distribusi anggaran. Komisi 10 DPR akan memperjuangkan agar formula mandatory spending untuk pendidikan tidak diubah. Mungkin ada yang pendapatan didapatkannya di tengah tahun dan lain sebagainya. Menurut saya menjadi sesuatu yang tidak pasti. Padahal kita tahu bahwa pendidikan ini memerlukan kepastian. Di awalnya, di sumbernya tidak pasti, apalagi nanti di dalam pengalokasiannya. Dan itu menjadi satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Dodi Dandila, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI dukung upaya PLN perbanyak pembangkit listrik berbasis energi bersih yang dapat mendukung pengurangan emisi karbon. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Komisi 7 DPR RI menilai dengan adanya penggabungan pembangkit bertenaga surya dengan teknologi baterai menjadi upaya mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Pada tahun 2022, PLN Indonesia Power mengoperasikan PLTS hybrid berkapasitas 3,5 MW di Nusa Penida, Bali yang menggunakan sistem penyimpanan energi baterai berkapasitas 1,8 MWh. Komisi 7 DPR RI mendukung upaya PLN memperbanyak pembangkit listrik berbasis energi bersih karena akan mendukung pengurangan emisi karbon. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, kebutuhan listrik masyarakat Indonesia akan terus mengalami peningkatan, sehingga diperlukan produksi listrik yang lebih besar. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan target bauran energi bersih di tahun 2025 sebesar 23% dan net zero emission di tahun 2060. Dengan adanya penggabungan pembangkit bertenaga surya dengan teknologi baterai menjadi upaya mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Apalagi harga baterai yang digunakan semakin terjangkau sehingga bisa dipertimbangkan untuk menambah pembangkit listrik hybrid. Hybrid di Nusa Penida itu merupakan praktek yang baik bagaimana mengcombine sehingga ujungnya adalah nanti energi yang handal tetapi yang bersih dari emisi. Tantangan-tantangan energi kita ke depan karena bangsa ini terus maju dan membutuhkan energi yang besar. Dan sekarang kita sudah harus mulai merancang untuk segera membangun pembangkit-pembangkit baru. Dalam rencana jangka menengah, sistem kelistrikan Nusa Penida akan ditambah kembali dengan pembangkit hijau sebesar 14,5 MW yang berkomponen PLTS dan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang dipadukan dengan teknologi sistem penyimpanan energi baterai. Rencananya pada tahun 2025, PLTS sudah mulai beroperasi, disusul PLTB pada tahun 2026. Dari Bali, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI pertanyakan mengapa perlu ada tambahan anggaran yang diajukan Kemendikbudristek untuk tahun 2025. Padahal pemirsa, target sasaran program dinilai tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Komisi 10 DPR RI menyayangkan tidak terserapnya anggaran mandatory spending pendidikan sebesar 111 triliun rupiah pada tahun 2023. Namun Kemendikbudristek tetap meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansah mengatakan, target sasaran program yang diajukan Kemendikbudristek untuk tahun 2025 dinilai tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dipertanyakan mengapa perlu ada tambahan anggaran. Selain itu, Ferdi juga menyoroti sebagian besar anggaran pendidikan yang dialokasikan bukan dikelola langsung oleh Kemendikbudristek, melainkan oleh kementerian atau lembaga lain. Artinya sebagai penjuru, Kemendikbudristek harusnya memberi contoh kepada KL lain, kepada kementerian dan lembaga lain yang memiliki anggaran fungsi pendidikan yang menjadi alokasi di kementerian lain. Apa itu contohnya? Yang menjadi sorotan bagi kami ketika kami melakukan RDP pendalaman untuk pembahasan anggaran RAPBN 2025, ternyata masih banyak ditemui
Walaupun anggaran Kemendikbudristek itu adalah pagunya menurun, tapi yang rada ataupun kita rasakan ataupun kami lihat kok sasarannya relatif banyak yang sama. Artinya tidak terjadi signifikan apabila pagu yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas menjadi koreksi kita bersama. Ya kalau kayak gitu buat apa minta tambah anggaran? Itu yang perlu kita soroti bersama. Ferdi menekankan sebagai kementerian yang memimpin sektor pendidikan, Kemendikbudristek seharusnya menjadi contoh dalam mengelola anggaran pendidikan dengan lebih efektif, terutama dengan adanya sisa anggaran yang belum terserap secara optimal. Adila dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai rencana pembatasan BBM bersubsidi harus dipastikan tepat sasaran dan jangan sampai setelah dibatasi nanti, distribusi BBM bersubsidi tetap tidak terarah. Pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar sebagai upaya untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan lebih menghemat anggaran subsidi. Selama ini subsidi BBM yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam mendukung langkah ini karena subsidi BBM sudah diatur dalam APBN dan tujuannya adalah membantu masyarakat yang membutuhkan. Meskipun demikian, pembatasan harus diikuti dengan tahap sosialisasi terlebih dahulu, mengingat ada kekhawatiran dampak seperti inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Jadi pembatasan itu seharusnya tidak mengurangi subsidi. Subsidi itu sudah ditentukan di dalam APBN, tidak bisa diutak-atik. Kalau mau ditambah harus ketemu DPR, dibahas kembali, kalau mau dikurangi juga sama. Nah, sehingga antara bulan Oktober, November, Desember tinggal 3 bulan, saya memperkirakan, yang tahu itu pemerintah, Kementerian Keuangan, bahwa tinggal berapa subsidinya. Nah, jangan-jangan di bulan Januari sampai September ini tinggi pemakaiannya, maka dibatasi. Nah, itu masalahnya. Tapi pembatasan itu pun juga saya sangat mendukung, karena yang subsidi itu seharusnya tidak dipakai oleh pengguna-pengguna yang tidak berhak. Ridwan menegaskan jika pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi, sebaiknya harus menyiapkan sistem pengawasan yang memadai. Jangan sampai setelah dibatasi nanti distribusi BBM bersubsidi tetap tidak terarah, sehingga masyarakat miskin akan semakin miskin karena justru tidak bisa mengakses BBM bersubsidi. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, deflasi yang terjadi di Indonesia pada Mei hingga Agustus 2024 sebesar 0,03% tentunya mengindikasikan turunnya daya beli dari kelompok menengah selama beberapa bulan terakhir. Tren penurunan daya beli masyarakat dikhawatirkan dipengaruhi oleh maraknya pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Kami hadirkan informasi selengkapnya pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Halo, mahasiswa Universitas Brawijaya, DPR Parlemen mencari bakat baru untuk mengisi posisi presenter. Kami mengajak kamu semuanya, teman-teman mahasiswa Universitas Brawijaya, untuk ikut casting dan menjadi bagian dari keluarga besar DPR Parlemen. Sebagai presenter TVR, kamu akan berperan dalam menyampaikan berbagai informasi penting tentang keparlemenan, menjadi suara bagi masyarakat. Apakah kalian, teman-teman mahasiswa yang kita cari? Bergabunglah bersama kami di TVR Parlemen menjadi bagian dari referensi Indonesia. Jelali, Melo, ayo, KP Melo.
kembali di TVR 09. Pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Komisi 11 DPR RI minta pemerintah siapkan mitigasi resiko guna antisipasi dampak deflasi di masyarakat. Dan salah satunya pemirsa dapat dilakukan dengan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif. Serta juga memberikan ruang finansial bagi kelas menengah. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terjadi deflasi pada Mei hingga Agustus 2024 sebesar 0,03%. Hal ini mengindikasikan turunnya daya beli dari kelompok menengah selama beberapa bulan terakhir. Terlihat dari angka konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,9%. Dikhawatirkan, tren penurunan daya beli masyarakat ini dipengaruhi oleh maraknya pemutusan hubungan kerja, terlebih berdasarkan laporan Kementerian Tenaga Kerja. Periode Januari hingga Agustus 2024 sudah menembus 46.000 angka pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kenaikan angka pemutusan hubungan kerja ini berdampak langsung pada tingkat pengangguran dan kesejahteraan sosial. DPR RI menegaskan, pemerintah harus mencermati perkembangan terkini dari kemampuan konsumsi masyarakat. Karena jika pelambatan terus terjadi dan dibiarkan, dampak ke perekonomian nasional akan cukup terasa. DPR RI mendorong pemerintah segera melakukan intervensi kebijakan sebelum hal ini menambah beban pada sistem jaminan sosial serta memperburuk ketimpangan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menyampaikan, karena pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pemerintah harus menyiapkan mitigasi resiko untuk mengantisipasi dampak deflasi di masyarakat. Ia menjelaskan, fenomena penurunan daya beli masyarakat khususnya pada kelompok menengah harus segera diatasi, karena berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Kamru Samad mendorong pemerintah melakukan langkah antisipasi pada kuartal keempat 2024 hingga kuartal pertama 2025. Salah satunya dengan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif, serta memberikan ruang finansial bagi kelas menengah dengan mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang lebih rendah guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan berkontribusi pada perekonomian negara. Jadi data BPS menunjukkan bahwa ada kerentanan kelas menengah kita untuk jatuh di ruang rentang miskin. Artinya itu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Karena yang spend money selama ini adalah kelas menengah kita. Nah, kalau itu terus terjadi, maka perlu ada dorongan peningkatan atau kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan buat kelas menengah, khususnya sektor swasta, dengan bunga yang lebih kompetitif. Artinya interestnya itu lebih rendah daripada bunga komersial, sehingga kelas menengah ini bisa lebih kreatif dalam mengembangkan potensi usaha yang dimilikinya. DPR mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi dampak rambatan yang ditimbulkan deflasi. Mulai dari merumuskan perlindungan sosial bagi kelas menengah untuk konsumsi, biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Lebih lanjut, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penaikan PPN tahun depan. Maka, anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukaromah menilai, pemerintah baru ke depan harus menggenjot program prioritas agar perekonomian rakyat tetap berjalan. Ketika kita melihat realitas lapangannya, kita memang masih sangat membutuhkan sekali untuk membantu masyarakat. Masyarakat secara luas sampai ke tingkat pelosok itu masih dalam posisi yang sangat-sangat kesusahan ya. Artinya kita masih butuh mereka itu untuk mendorong mereka mempunyai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Artinya income buat mereka sendiri sesungguhnya juga masih sangat butuh pertolongan kita
yang dalam hal ini adalah uluran kita bagaimana menguatkan secara kelembagaan untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketika kita punya beberapa program-program prioritas itu harus dioptimalkan. Katakanlah misalnya bantuan modal terhadap UMKM. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa nih, bagi pemirsa yang hobi jalan-jalan juga belanja nih, kita kasih tahu kalau Batam tentunya menjadi salah satu destinasi surga bagi para pecinta belanja. Dan juga jalan-jalan pastinya, yang menyajikan berbagai barang menarik dan unik yang banyak digemari oleh wisatawan internasional maupun lokal. Mulai dari mall mewah hingga pasar tradisional, Batam menyajikan beragam pilihan dengan harga yang terjangkau dan jauh lebih murah dibandingkan kota lainnya di Indonesia. Seperti apa dan bagaimana surganya belanja di Kota Batam? Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Berada di wilayah perdagangan bebas pajak baik ekspor maupun impor membuat semua harga barang jauh lebih murah. Salah satunya produk tas. Nah pemirsa, tentunya harga yang terjangkau nih dengan beragam pilihan barang yang disajikan menjadi daya tarik bagi para wisatawan berbondong-bondong berbelanja di kota ini. Selain terkenal dengan surganya berbelanja, kota ini juga menyajikan beragam kuliner yang memanjakan lidah. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan berburu tas impor murah di Batam. Tempatnya pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Batam sudah lama dikenal sebagai surganya belanja. Tidak perlu jauh-jauh ke Singapura atau Malaysia, di Batam, berbagai barang merek internasional dijual dengan harga murah. Mengapa sih kok bisa lebih murah? Menurut para pedagang di Batam, itu disebabkan karena penetapan kota ini sebagai area perdagangan bebas pajak. Semua kegiatan ekspor, impor, serta aktivitas pelabuhan tidak dipungut pajak. Akibatnya, harga barang lebih murah dibanding kota lainnya di Indonesia. Salah satu kawasan belanja favorit di Batam adalah Nagoya. Di sini dijual rupa-rupa barang pakai seperti sepatu, tas, jam tangan, dan parfum, baik untuk wanita maupun pria. Berbagai macam tas mulai dari tas jinjing, tas ransel, tas sekolah, hingga koper berbagai ukuran semua lengkap dijual di sini. Pemirsa tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Semua harga barang yang dijual di Nagoya bisa ditawar loh. Pemirsa jangan ragu untuk menawar sampai harga yang pantas.
Tapi tentunya pemirsa harus tahu perbandingan harga barang tersebut dengan harga jual di Jakarta atau di toko online. Nah, buat pemirsa yang doyan belanja atau tengah menggeluti bisnis online shop, patut banget loh untuk mendatangi kawasan Nagoya Hill, Batam. Oh, saya Ibu Nurseha dari Palembang. Jalan-jalan, cucu jalan-jalan. Iya, sambil jalan-jalan ke pantai, sambil belanja, kan lebih murah. Murah ya. Oh, pakaian, sepatu, ini lagi beli tas. Banyak dan berkualitas. Pasaran ya bisa terjangkau lah dengan kita. Terjangkau gitu. Iya. Kualitasnya lebih bagus. Ini salah satu kegiatan ibu-ibu, pokoknya kalau destinasi itu oleh-oleh nomor 1. Tadi aku udah ke Nagoya. Nagoya itu jangan lupa mampir Celebrate shop, itu banyak banget tas-tas yang menurut aku recommended ya. Di situ mantep deh, harga juga lumayan murah ya kalau kita bandingkan di Jakarta. Pokoknya di situ jangan lupa, jangan nggak beli apa-apa. Pokoknya di sini mantep. Coklatnya juga mantep ya. Oke. Untuk urusan keaslian barang, pemirsa jangan ragu untuk menanyakan kepada penjual. Mereka cukup jujur untuk mengkategorikan barang asli yang disebut original atau ori dan barang tiruan yang disebut KW. Beberapa penjual di sini menyatakan mereka sudah memiliki pelanggan dari berbagai kota di Indonesia, bahkan dari luar negeri seperti Malaysia dan India. Mereka juga bersyukur dengan adanya teknologi yang memudahkan saat ini. Sini sebagai biasa melayani tamu datang gitu. Di sini namanya toko Calibre Collection. Sini ada ransel sekolah anak-anak, buat dewasa, ada koper juga, kayak troli juga banyak, tas cewek-cewek. Ikat pinggang juga ada. Kisaran harga mulai dari 50.000 sampai 275. Paling tinggi 275. Yep. Sekarang udah mulai ramai sekarang. Apalagi udah liburan nih kan, setiap hari ramai terus. Yang lokal ada tapi kebanyakan dari luar. Yep. Puas berbelanja, saatnya mengisi perut dengan makanan enak. Mengunjungi Batam rasanya tak lengkap jika tidak mencicipi aneka hidangan laut. Anda bisa menemukan ragam kuliner makanan laut ini hampir di setiap sudut kota. Salah satu yang paling populer adalah sup seafood di Rumah Makan Yongki Istimewa. Rumah Makan Yongki ada di Komplek Nagoya City Center, Blok E, nomor 89, Nagoya, Batam. Rumah makan ini buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Rumah Makan Yongki menjual aneka olahan seafood, namun yang menjadi menu andalan adalah sup ikannya. Sup ikan di restoran ini utamanya terdiri dari 2 menu utama, yaitu asli ikan tanpa campuran dan sup ikan campur seafood yang terdiri dari udang, cumi, dan kepiting. Sajiannya sangat menawan, membuat lidah ingin bergoyang. Tersaji dalam mangkok, bagian putih daging ikan kakap langsung terlihat, membuat nafsu makan langsung menggelegak. Saat ditaruh di meja dalam keadaan panas, aromanya langsung membuat perut keroncongan. Dicampur dengan kuah yang masih panas mengepul, kesegarannya langsung terasa nih pemirsa. Mata yang capek, tenaga yang terkuras, langsung terasa segar kembali. Salah satu yang juga menarik di Batam adalah otak-otaknya. Jika biasanya otak-otak di berbagai tempat terbuat dari ikan tenggiri, di Batam otak-otaknya terbuat dari ikan bandeng. Entah siapa yang memulai pembuatan otak-otak dari ikan bandeng ini, tetapi rasanya memang berbeda dari otak-otak pada umumnya. Otak-otak khas Batam biasanya diolah dengan cara dipanggang atau digoreng. Menyantap otak-otak khas Batam akan semakin lengkap dan nikmat jika disajikan dengan sambal kacangnya. Sekian dulu informasi seputar Batam. Jangan lupa siapkan kocek lebih jika pemirsa ingin berkunjung ke Batam. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.
Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Kamis 12 September 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemirsa, Komisi 1 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Menteri Luar Negeri dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Tentunya dengan agenda penyesuaian rencana kerja dan juga anggaran Kementerian Luar Negeri dan Lembaga Ketahanan Nasional tahun anggaran 2025. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI rapat kerja dengan Kepala Badan Intelijen Negara dengan agenda penyesuaian rencana kerja dan anggaran Badan Intelijen Negara tahun anggaran 2025. Dan pemirsa tak lupa juga kami mengingatkan pada 1 Oktober 2024 mendatang, Anda dapat menyaksikan pelantikan anggota DPR RI periode 2024 sampai dengan 2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan juga tvrparlemen.dpr.go.id. Baik, pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.